gunakan metode pembelajaran, bahkan guru juga lebih terampil dalam berperan sebagai fasilitator. Nah, di sekolah Ibu penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau Student Centered Learning (SCL), nah ini di opsi berapa kira-kira Bu? Baik Bapak, opsi 2. Opsi 2. Tepatnya opsi 2 ya? Baik, baik. Ya. Baik. Mantap. Nah, yang ketiga, keterpaduan penilaian dalam pembelajarannya. Dari penilaian dalam pembelajaran ya Bu. Ini apakah menggunakan opsi 1 di sekolah Ibu? Kalau di opsi 1, guru melakukan asesmen pada awal pembelajaran. Guru mulai melakukan asesmen beberapa kali. Guru hanya menggunakan asesmen yang disediakan dalam buku teks. Ataukah opsi 2, guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik. Opsi 3, guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran. Opsi keempatnya, guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi. Guru mampu melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran, dan satuan pendidikan juga mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen. Wah, ini luar biasa. Kira-kira keterpaduan penilaiannya dalam pembelajaran seperti apa, Ibu? Apakah opsi 1, 2, 3, dan 4 di sekolah Ibu? Baik Bapak, opsi 2. Opsi 2. Baik ya, berarti melakukan asesmen formatif ya, yang awal pembelajaran. Baik, baik. Selanjutnya, pembelajaran sesuai tahap belajar yang peserta didik lakukan di sekolah dasar. Kalau menengah kan beda lagi jenjangnya ya. Baik, jadi di pendidikan dasar ini pembelajarannya tahapannya apakah di opsi 1 berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, ataukah di opsi 2 berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, di mana guru mengajar seluruh siswa kelasnya dengan fase capaian pembelajaran ya yang berbeda-beda di sini, yang artinya adalah pemberian perhatian khusus kepada sebagian siswa ya. Kalau di sini hanya mayoritas ya yang dilihat. Terus kemudian di opsi 3, berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, ternyata siswa ini di kelas yang sama dibagi 2 kelompok ya. Tujuannya adalah supaya siswa dapat belajar sesuai dengan capaian belajarnya. Nah, terus kemudian di opsi 3 juga, sekolah menyelenggarakan program pembelajaran tambahan ya, yang tujuannya adalah untuk siswa yang belum siap ini agar belajar sesuai dengan kelasnya. Nah, nanti opsi 3 ini akan menjadi proses ya, akan terlihat berbeda dengan opsi keempat. Sedangkan di opsi keempat, berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran yang tadi, siswa di kelas yang sama dibagi menjadi 2 kelompok juga ya, agar siswa dapat belajar sesuai dengan capaian belajarnya. Kemudian sekolah menyelenggarakan berbagai program, Sekolah menyelenggarakan berbagai program seperti pembelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap ya. Jadi dengan kelas yang dipersiapkan berikutnya, dan untuk siswa yang membutuhkan pengayaan atau tantangan lebih. Wah, ini luar biasa nih untuk bakat, minat, dan selanjutnya. Kira-kira di opsi berapa Ibu? Opsi 1 Pak. Opsi 1. Baik. Ya. Wah, panjang sekali saya membacanya ya. Ibu menjawabnya cepat ya. Baik, baik. Selanjutnya, kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Nah, kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran ini, Ibu di opsi berapa ini? Opsi 1, 2, 3, dan 4. Apakah di opsi 1-nya guru belum berkolaborasi? Atau di opsi 2 guru sudah berkolaborasi dalam proses perencanaan pembelajaran? Ataukah opsi 3 guru berkolaborasi dalam pembelajaran di awal semester? Apakah opsi 4 guru berkolaborasi ya, terus dan satuan pendidik memiliki kebijakan dan mekanisme yang mendorong? Apa ini Bu? Baik Bapak, opsi 2. Iya, opsi 2. Mantap. Wah, luar biasa. Cerdas nih Ibunya. Mudah-mudahan semua ya Iya, Pak. insya Allah, amin.
Nah, selanjutnya kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, Bapak Ibu ya, Ibu-ibu, dalam pembelajaran. Kolaborasi ini apakah di opsi satu guru dan orang tua itu eh, melalui satuan pendidikan memberikan informasi ya, dan berkomunikasi cenderung satu arah dari pihak satuan pendidikan guru kepada orang tua atau wali. Di opsi duanya, guru berkomunikasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan ataukah ditambah dengan komunikasi cenderung satu arah dari pihak satuan pendidikan guru kepada orang tua atau wali. Nah, terus opsi tiganya, guru berkomunikasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan, memberikan informasi, ditambah berkomunikasi cenderung dialog dua arah. Kalau tadi satu arah ya Bu. Kalau ini dua arah, di mana pihak satuan pendidikan, guru dan orang tua wali, ya. Jadi ada dua arah. Terus kemudian opsi keempatnya, guru berkomunikasi dengan guru lain. Ada saluran komunikasi yang berkala untuk orang tua memberikan umpan balik atau feedback. Nah, terus kemudian orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran, misalnya menjadi narasumber atau menjadi intrakurikuler, ya. Terus kemudian berkomunikasi melibatkan tiga pihak, yaitu guru, siswa, dan orang tua, yang tujuannya nanti mendiskusikan tahapan belajar dan tahapan berikutnya. Kira-kira kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran di sekolah SDN Priuk 1 di opsi berapa Ibu? Baik, Bapak. Opsi 3. Opsi 3 ya. Baik, cenderung dua arah ya. Mantap, luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya kolaborasi dengan masyarakat dan komunitas industri. Apakah di opsi 1 ini cocok dengan sekolah Ibu, di mana opsinya adalah menyatakan satuan pendidikan sudah merancang pelibatan masyarakat, komunitas, industri. Nah, ini sudah merancang ya. Kalau opsi 2 sudah melibatkan, satuan pendidik melibatkan. Opsi 3-nya setelah melibatkan masyarakat ya untuk mendorong pembelajaran itu untuk kegiatan lebih jangka panjang. Nah, ini melibatkan tapi ada MOU-nya, jangka panjang waktunya. Opsi 3. Opsi 4-nya adalah melibatkan masyarakat ya, tetapi ditambah dengan komunitas industri yang dilibatkan beragam. Nah, semakin banyak ya, ada MOU-nya dengan pihak-pihak yang lainnya lebih banyak. Yang mana Ibu? Kira-kira? Baik, Bapak. Opsi 4. Opsi 4. Nah, ternyata betul ya. Pemikiran saya sangat tepat di posisi 4 ini, sekolah Ibu. Baik. Nah, selanjutnya direfleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Apakah opsi 1 di mana menyatakan bahwa refleksi dan evaluasi implementasi dan pembelajaran cenderung satu arah, ya, cenderung satu arah, ataukah di opsi 2 refleksi pembelajaran pengembangan refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan pembelajaran dilakukan sebagian guru, hanya sebagian guru. Refleksi dan evaluasi belum berbasis data. Sebagian guru menyesuaikan perencanaan pembelajaran, masih menyesuaikan dan belum berbasis data. Opsi 3, ini ada refleksi serta evaluasi implementasi kurikulum dalam pembelajaran dilakukan sebagian guru. Sebagian guru menyesuaikan perencanaan, masih menyesuaikan juga. Nah, terus kemudian opsi 4, ternyata di sini dilakukan oleh mayoritas guru atau semua guru, tetapi di sini ditambahkan lagi ya, lebih utama adalah guru-gurunya dalam tim kecil. Nah, ini sudah ada dalam satu fase, guru kelas dalam satu fase sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Terus satuan pendidikan juga sudah mengenal refleksi dan evaluasi kurikulum. Sangat luar biasa ini dalam penulisan rapor, bahkan sampai pemberian umpan balik kepada peserta didik. Kira-kira di refleksi dan evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum di SDN Priuk 1 yang opsi berapa Ibu? Baik, Bapak. Opsi 2. Opsi 2 ya. Ya. Nah, ini cocok ya dengan sekolah Ibu ya.
Baik, saya rangkum dulu Ibu, sebentar. Ini 500 kata juga ini. Wah, ini coba ada berapa kata ini? 2000. Wah, banyak banget. Oke. Ini harus disingkat ya. Nah, kita singkat dulu. Kelima. Ini aja. Ya, singkat. Ah, ini. Terpaduan penilaian dan pembelajaran. Guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran. Tujuan guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran. Itu cukup ya. Oke, baik. Selanjutnya pembelajaran berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fasilitas pembelajaran mayoritas siswa. Nah, ini aja nih. Pembelajaran guru pembelajaran guru sesuai pembelajaran mayoritas siswa. Ini aja. Guru berkolaborasi. Guru berkoordinasi dengan guru lain. Terus berkomunikasi dua arah. Guru dan orang tua. Lalu untuk mendukung. Oke. Minum dulu Bu, ya biar tenang. Ternyata ini harus sedikit ya, 500 kata ini. 500 huruf apa 500 kata ya? Katanya kayaknya seperti 500 kata ya. Sedikit sekali. Kedua, refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan pembelajaran oleh sebagian guru belum berbasis data. Oke. Waduh, masih 1.500, 1.000 lagi.
Guru melakukan asesmen formatif. Ini dia. Formatif dan pembelajaran mayoritas. Kolaborasi dalam proses perencanaan proyek. Proses perencanaan. Wah, masih banyak nih ya. Wah, wah, wah. Banyak sekali ya, Bu. Ini kalau dihapus coba bagaimana? Langsung jawabannya saja ya. Wah, ini cepat sekali kalau begini jawabannya. Opsi 1, opsi 2. Begini aja ya. Ah, ini cepat ini. Aduh, aduh, aduh. Waduh, ini kalau nggak dihapus nih. Segini aja lama banget nih ngeditnya. Baru kali ini mengisinya harus 500. Sedikit sekali. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Singkat P5. Pas. 14 lagi. Aduh. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tadi kayak kurang satu. Pendidikan. Tadi dasar. Nah, pas. Alhamdulillah. Iya. Data laporan berhasil diupdate. Alhamdulillah. Lanjut, siap? Oke. Baik, lanjut ke tahap berikutnya. Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Di efektivitas ini, Ibu sebagai kepala sekolah. Minum dulu, Bu. Tenang, Bu, biar tenang. Baik. Kepala sekolahnya memimpin dalam perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada siswa atau murid. Di opsi 1, kepala sekolah memahami, ya. Terus kemudian di opsi 2, kepala sekolah mengajak guru. Opsi 3-nya, kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah. Kalau ini memahami, mengajak, terus melibatkan. Opsi 4-nya adalah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif ke seluruh warga sekolah. Nah, opsi 5-nya, kepala sekolah mengembangkan sistem yang memastikan. Nah, kira-kira di sekolah Ibu atau Ibu sebagai kepala sekolah, apa ini? Masuk opsi berapa, Bu? Opsi 4, Bapak. Opsi 4. Wah, keren sekali. Jadi Ibu memastikan membangun ya komunikasi serta interaksi persuasif ya ke seluruhnya. Wah, luar biasa. Pertahankan, Bu, dan terus tingkatkan. Baik. Selanjutnya, kepala sekolah
memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Opsi satunya, kepala sekolah memimpin pertemuan refleksi yang melibatkan guru, namun belum secara berkala. Kalau ini belum secara berkala. Opsi duanya, kualitas proses belajarnya sudah ada perbaikan, ya secara berkala kalau ini. Kalau ini secara berkala. Kalau misalkan di opsi 3, ini sudah secara berkala yang melibatkan semua guru berdasarkan analisis data. Nah, berdasarkan analisis data. Kalau ini tidak analisis data. Yang keempat, ini dengan secara berkala juga, dengan analisis data dan menghasilkan kolaboratif ya dengan kualitas proses pembelajaran yang terukur. Nah, ini opsi keempat. Opsi kelimanya, kepala sekolahnya mengembangkan. Nah, sudah bisa mengembangkan mekanisme refleksi secara berkala. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah dalam memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid di opsi berapa, Ibu? Opsi 2. Baik. Mudah-mudahan terus meningkat ya. Mantap. Baik, cerdas sekali ini, cepat ya. Bu Yulina cocok ya dengan Ibu An ya. Aduh, baik, selanjutnya kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Di opsi 1, kepala sekolah memahami ya. Opsi keduanya, kepala sekolah mengajak guru. Opsi 3-nya, kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah. Opsi keempatnya, kepala sekolah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif ya. Yang opsi 5-nya, kepala sekolah mengembangkan sistem. Nah, Ibu di kepala sekolah ini memimpin untuk upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid di opsi berapa, Ibu? Baik, Bapak. Opsi 4. Opsi 4. Waduh, luar biasa. Keren. Ibu cepat sekali menjawabnya ya. Baca, Pak. Oh ya, membaca ya. Membaca dan mendengarkan ya. Baik. Menyimak ya. Cerdas sekali Ibu. Baik, selanjutnya di poin keempat, kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Nah, ini apakah di opsi satunya kepala sekolah mulai memetakan, kepala sekolah mengkomunikasikan dan meminta masukan, atau di opsi 3 kepala sekolah mengkomunikasikan dengan menggunakan berbagai strategi komunikasi, atau opsi 4 kepala sekolah mengkomunikasikan hasil pengembangan sekolah serta menyediakan kesempatan untuk bagi orang tua atau wali. Opsi kelimanya, kepala sekolah membangun mekanisme yang memfasilitasi komunikasi hasil pengembangan sekolah dan penyediaan kesempatan bagi orang tua atau wali murid. Kira-kira Ibu kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Di opsi berapa Ibu di sekolah Ibu? Baik, Bapak. Opsi 3. Opsi 3. Baik. Selanjutnya, kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Di opsi pertama adalah kepala sekolah memahami bahwa penting mengikuti kegiatan jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karir. Opsi 5, kepala sekolah mengikuti kegiatan jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karir. Opsi 3, kepala sekolah secara aktif kegiatan jejaring dan organisasi profesi. Sudah aktif ya, ini mengikuti secara aktif ya. Malah membuat nih, opsi 4-nya adalah membuat karya. Opsi 5-nya adalah kepala sekolah dan guru lain membuat karya dan memberikan layanan yang bermakna. Wah, luar biasa nih. Kira-kira Ibu kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir di opsi berapa Ibu? Baik, Bapak. Opsi 4. Opsi 4. Mantap. Keren. Opsi 4 ya. Baik.
Selanjutnya, kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Ibu di opsi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di opsi 1 ini memahami, opsi 2 mengelola, opsi 3 sudah apa ini bedanya ya? Bentar. Oh, mengembangkan perilaku kerja, ya. Sudah mengembangkan. Kalau opsi 4 mengembangkan. Nah, serta mengantisipasi pelanggaran kode etik. Nah, terus kemudian yang kelimanya ditambahkan lagi setelah mengelola, menggunakan, menunjukkan, mengembangkan, mengantisipasi, serta ya, menghindari konflik. Nah, Ibu di opsi berapa ini? Baik, Bapak. Opsi Opsi 4. 4. Wah, mantap. Sudah punya program sepertinya nih. Insya Allah Pak, Baik. programnya banyak. Oh, banyak. Alhamdulillah. Programnya Iya. banyak, Pak. Iya. Baik, baik. Ya. Selanjutnya, kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Kalau di opsi 1 ini belum memulai. Kalau di opsi 2 sudah memulai. Nah, di opsi 3-nya menjadikan komunitas. Sudah dijadikan, maka lanjut di opsi 4-nya adalah mulai bergerak. Nah, Ibu kira-kira di opsi berapa Ibu dalam kepala sekolah ini untuk mengembangkan komunitas praktisi, di opsi berapa? Baik, Bapak. Opsi 3. Opsi 3. Waduh, luar biasa ya. Baik, baik. Ya, sebentar saya cek dulu. Mudah-mudahan tidak padat ini. Coba sampai opsi saja mungkin. Oh, masih 700. Sebanyak juga ya. Kepala sekolah disingkatnya KS saja mungkin ya. Iya, Bapak. Baik. KS gitu ya, biar cepat. Nah, oh masih 600. Waduh, waduh. Oh, titik juga pengaruh ini.
harus berpartisipasi aktif dan organisasi adalah yang relevan untuk kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Nah ini aja, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan karir. Nah, waduh 20 lagi, 20 ke atas. Menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi. Berperilaku sesuai dengan coba pasnya. Oh, kurang. Sedikit lagi. Waduh, satu lagi. Oke. Cukup, mantap. Aduh, alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah, data laporan berhasil ya, Be. Aduh, alhamdulillah. Pelan-pelan ya, Bu. Baik, ini ternyata lama juga nih. Nah, baik, jumlah PTK tidak mencukupi. Apakah ya atau tidak Ibu di SDM ini? Ya, Pak. Ya, baik. Tapi semua informasi berikut. Deskripsi hambatan. Maksimal. Oh, saran solusi. Oh, kalau jawabannya ya, coba kalau jawabannya tidak. Kalau tidak ada ini, Bu. Jumlah PTK tidak mencukupi. Berarti Ibu ada yang kurang. Oh, gitu ya. Baik. Kita cek ya. Nah, deskripsinya seperti apa, Bu? PTK tidak mencukupi. Kira-kira apa, Bu? Ya. Kenapa tidak mencukupi? Untuk ukuran tenaga kependidikannya, Pak ya? Ya, PTK. Kalau Pak, Ya. Ya, alasannya kenapa, Bu? jumlah PTK tidak mencukupi untuk periuk satu alasannya. Ya. Pertama ya, satu alasan. Iya. Santai saja. SDM. Jadi SDM ini keterbatasan jumlah PTK, kompetensi kepala dan guru, motivasi rendah, gagap teknologi, nanti akan kita cek di SDM. Nah, di SDM ini apakah jumlah PTK-nya ya, pengajar tidak tetap ya? Apa namanya PTK, singkatan dari apa ya, Bu? PTK. Ada beberapa Pak yang Oh, belum lulus S1. Dikarenakan masih ada yang belum lulus S1. Oke. hanya beberapa sih Pak, ada 3 orang lah kurang lebih. S1 linier PGSD ya. Oke. Tapi ya. Lulus ya. Tapi ada yang sudah lulus. Ya, baik. Oke. Baik, sebentar Ibu, azan dulu ini. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, alhamdulillah. Baik, Puan, ini mungkin secara singkat ya hambatannya ya. Jadi jumlah kelasnya semakin banyak dan jumlah peserta didik meningkat secara signifikan. Jadi masih butuh guru ya. Bukan. Ada guru bidang, di antaranya ada beberapa guru bidang yang belum beres kuliahnya, Pak. Kalau guru bas, alhamdulillah udah semua. Guru bidang, ya. Belum lulus ya. Baik. Kira-kira saran solusinya apa, Ibu? Disarankan, Pak, kita kasih waktu, kita kasih tahun, setengah atau 2 tahun harus selesai. Harus selesai. Kalau mereka tidak mendengar bersekolah, tidak mau kuliah, ya kita punya solusi sendiri yang apa gimana, apa dimutasi. Biar ada perubahan. Oke. Terus ada lagi, Ibu? Ada. Ya. Saya menginginkan di satuan pendidikan Indonesia itu jasanya semua linear. Kalau yang tidak linear, saya harus pendidikan. Sehat, kalau yang tidak, kita mutasikan. Biar ada perubahan. Maksudnya mutasi itu kan penyegaran. Biar ada perubahan. Ya. Baik. Mantap ya. Karena undang-undang yang mengatur guru ya, itu harus linear ya. Itu ya sesuai Kepdikbud ya. Kalau dulu Kepdikbud nomor 16
tahun 2016, terus berubah lagi nomor, kemudian terupgrade ya. Grade nomor 16 kalau tidak salah, 2019, dan undang-undang tahun 2022 kalau tidak, saya lupa. Ini yang mengharuskan semua, ya. Ijazah baik. Nah, begitu ya Bu ya. Oke, mantap. Baik, mantap. Ini statusnya pastikan memilih salah satu status pada hambatan yang disampaikan sesuai dengan kondisi terbaru. Butuh dukungan ataukah dalam pengerjaan atau selesai? Dalam pengerjaan ya Bu ya? Ini statusnya kalau misalkan di hambatan tadi kan dalam proses perbaikan ya? Iya. Oke, baik. Saya klik ya. Cuma di waktu gitu, sama kita di waktu. Betul. Baik, ini bisa saya klik ya. Baik, selanjutnya kompetensi atau kapasitas di SDM Ibu masih rendah, betul atau tidak? Tidak, alhamdulillah. Tidak ya? Oke, wah sudah bagus, sudah tinggi, mantap ya. Selanjutnya komitmen kepala sekolah atau pengawas atau guru di sekolah SDN Priuk 1 rendah, betul atau tidak? Tidak, mantap. Berhalangan tetap karena kondisi kesehatan, misalnya ada guru, kepala sekolah atau pengawas atau hal-hal yang tiba-tiba itu ya. Sakit akut, stroke ringan dan lain sebagainya ada? Tidak ada Pak. Tidak ada, alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Oh, sehat rahayu. Sehat walafiat lahir dan batin. Baik, saya save. Iya. Alhamdulillah, data laporan berhasil di APS. Baik, ya diproses ya ini ya, proses. Selanjutnya di anggaran. Anggaran, apakah anggaran di sekolah SDN Priuk 1 belum tersedia Ibu? Kalau anggaran ada kan Pak, ada dana bos, Oh iya. ada BOP, gitu. Kalau tidak ada Pak, dan anggaran daerah berarti, ada, anggaran pusat kan ada. Iya, kalau ya kan pasti harus jawabannya, berarti sudah ya, sudah tersedia ya? Sudah tersedia, baik. Anggaran masih kurang Ibu? Atau sudah cukup? Kalau menurut ini kurang sih Pak. Oh gitu, kurang. Baik, kurang. Nah, alasannya apa ini? Hambatannya anggaran kurang? Kalau kita membeli dananya banyak Pak, jadi kita untuk apa-apanya gampang. Oh iya. Oke. Bagaimana kalau ada anggarannya banyak, kita enak Pak. Kita banyak soalnya Pak yang punya brand. Tapi kita dimodalin kan. Iya. Kita punya modal. Punya brand itu kita punya modal. Tapi sekarang udah cukup. Kalau makan ya. Oke. Ya, cita-citanya apa aja Bu? Satu ingin punya brand. Saat kita sekarang menjalankan IT, saya ingin kita punya salah satunya brandnya adalah IT. Sehingga kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa dikenalkan dengan tim. Kita juga punya ruangannya Pak. Jadi kelas bawah sama kelas tinggi kita sama-sama dipelajari untuk timnya. Karena kan berkaitan dengan sebuah pergerakan harus digital Pak. Betul. Harus dikenalkan dari dasar. Betul. Punya branding ya? Oke. Terus apa lagi Bu? Kemudian kedua, hafalan anak-anak biar minimal bisa menghafal Oh, minimal ya
Oke, yang beberapa SMPT oke, baik. antara anak-anak kelas bawah aja Pak. Oke, ada lagi? Punya bendera gitu loh Pak. Saat Oh iya, dia baca, iya, dia langsung menunjuk Pak. iya, Kalau kita punya brand. baik. Idenya banyak Pak. Mudah-mudahan terwujud ke depan. Iya, amin, amin, amin. Iya, eh, megah dan terkenal lah ya. Oke, ada lagi mau disampaikan? Pasti aja Pak. Kalau kita nggak pakai kita untuk mengajukan komputer, komputer ya Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya Pak ya. Ya, membutuhkan ya. Ya membutuhkan komputer buat Oke, ya, karena brandnya kan itu IT. ya. Dan iPad, ya, dan iPad, ya. iPad untuk siswa ya Bu ya. Ya untuk siswa. Karena Baik, baik. iPad karena siswa. alhamdulillah expo-nya banyak Pak untuk pendidikan. Oh iya, cool. Belum terbiaya secara full, gitu ya. Eskulnya belum terbiayai secara full ya. Oke, oke. Sudah cukup atau masih ada? Baik. Iya, iya, iya. Oke, ya, iya, iya. Oke, mudah-mudahan ini ya programnya. Oke, selanjutnya sarannya Bu dan solusi kira-kira? Iya, dananya ditambah gitu ya? Kalau iya, baik, baik. Oke, iya, iya. Oke, luasa mengembangkan sekolah ya. Dengan jadi pusat studi TIK ya, TIK dan Qurani ya. Terus jadi pusat pelatihan para guru dan KS di SDN Priok 1. Nah, ini sarannya ya Bu ya. Nah, ini targetnya ya. Baik, baik. Ya, terima kasih juga sama-sama. Ini dalam pengerjaan ya. Butuh dukungan ya. Ini butuh dukungan ya. Statusnya ya. Oke, baik. Kita sampaikan ke pusat. Oke, Ibu, ini sudah selesai. Kita save dulu ya. Bismillah. Oke, dalam proses ya. Baik. Selanjutnya teknologi, Ibu. Wah, ini ternyata masih lama juga ya. Di teknologi, aplikasinya, aplikasi SIM PKB, Ibu, lancar, Ibu? Lancar, Pak. Lancar ya. Aplikasi lancar. Oke, baik. Berarti tidak ada kompatibel atau error dan sebagainya ya. Perangkat keras, laptop, tablet, atau smartphone, belum cukup kebutuhan? Laptop ada, Pak. Cuma tablet kita belum punya. Oh, belum punya. Kalau komputer ada. Oke. Laptop ada, komputer ada, HP ada. Oke, berarti kalau data belum tersedia, belum tepat ya. Berarti jawabannya mau ya atau tidak? Perangkat keras. Ya, teknologi. Ya, ya tidak ya. Oke, baik. Jaringan internet stabil atau tidak, Bu? Jaringan internet juga oke, Pak. Oke, mantap. Oke, baik, saya save ya, Bu ya.
Bismillah. Alhamdulillah, selesai ya. Nanti ini di progres ya, diproses oleh mereka. Terus kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Oke, kegiatan pembelajaran di sini ada kegiatan pembelajarannya yang pertama belum berjalan. Kalau misalkan belum berjalan berarti gurunya ada yang mangkir atau peserta didik tidak bisa mengikuti pembelajaran. Betul atau tidak, Bu? Semua tidak. Tidak ya? Semua berjalan lancar, Pak. Mantap. Nah, itu dengan penegasan seperti itu jelas ya. Kelas 1 dan kelas 4 berarti lancar ya, Bu ya? Lancar, Oke. alhamdulillah, Pak. Oh ya, kelas 1-nya ada berapa kelas, Bu? Kelas 1. Berapa, Pak? Kelas 1 ada berapa kelas? Ada 5 kelas, Pak. Oke, kelas 4-nya ada berapa kelas? Kelas 4-nya 2 kelas. Wih, mantap. Ini kelas 1 udah 5 kelas, paling tinggi ya. Pantesan butuh guru banyak ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, perangkat ajar tidak memadai. Ibu sudah belanja buku bahan ajar? Perangkat aja semua memadai, Pak. Oh, memadai ya. Oke, baik-baik. Berarti buku teks sudah punya, modul ajar sudah punya ya. Oke, baik-baik. Ya, saya save Ibu ya. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah, selesai. Oke, selanjutnya dukungan pemerintah daerah. Nah, kita coba nih. Untuk SDN Priok 1, dukungan pemerintah daerah, anggaran tidak tersedia atau tidak cukup. Betul atau tidak? Daerah. Baik, baik. Ya. Berarti daerah tidak menyediakan juga ya, maksudnya. Oke, baik. Terus kebijakan atau regulasi belum sesuai dengan program sekolah penggerak. Apakah daerah kebijakannya ada yang belum sesuai? Sudah sesuai. Oke, berarti jawabannya tidak ya. Baik, baik. Mantap. Terjadi rotasi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Rotasi itu maksudnya perpindahan. Mentang-mentang lagi tahun politik gitu ya. Pindah-pindahkan. Tidak ya, Bu ya? Ya betul. Kalau dipindah udah itu susah, repot tuh. SK-nya. Luar biasa ini. Baik, tidak ya. Terus tidak ada dukungan dari pengawas? Ada ya. Baik. Ya. Nah, ini pengawasnya sudah hadir belum di sini? Oh, di kelas. Di mana di kelasnya, Bu? Bandung ya. Oke, baik, baik. Ya, saya save ya, Bu ya. Baik. Bismillah. Baik. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya dukungan internet sekolah dari para guru dan orang tua serta yang lainnya ya, serta yayasan. Nah, Ibu di dukungan internet sekolah ini, Ibu kan negeri ya. Berarti ada yayasan nggak? Tidak ada yayasan kan? Yang tidak ada ya. Berarti ini tidak ya. Yayasan tidak mendukung ya. Iya jawabannya ya. Jawabannya yayasan tidak mendukung ya, karena tidak memiliki ya. Yayasan tidak mendukung. Oh gitu ya. Tidak punya ya. Apa jawabannya langsung tidak aja ya? Oke, tidak ya. Ya. Guru non komite pembelajaran apakah mendukung atau tidak? Mendukung ya? Tidak, jawabannya tidak ya. Oke, baik. Sebentar, ini yayasan tidak mendukung. Jawabannya harusnya ya, karena tidak memiliki yayasan ya, betul ya? Tidak punya karena
Tidak punya yayasan ya. Apa jawabannya ini aja ya? Apa yang ini aja, Bu? Jawabannya mau tidak atau ya? Yayasan tidak mendukung dia kan Pak ya? Iya saja ya. Ya aja juga nggak apa-apa. Tidak punya alasannya karena tidak punya yayasan. Karena statusnya Ya, negeri karena ya. emang kita di sini kompleknya negeri Pak di sini. Ya, karena emang jauh ke yayasan ya jauh. Ini ada kan negeri semua. Iya. Kalau nggak kemudian ada juga yang swasta kan jauh. Baik. Ya. Ya. Baik. Sarannya kan kolaborasi hafalan Quran itu ya. Itu ya Bu ya, mungkin ya. Sarannya ya. Nah, membuat MOU ya. Iya. Iya. Betul. Ya. Ya. Ya, mungkin begini ya Bu ya. Baik ya. Ya, statusnya butuh dukungan atau dalam pengerjaan. Karena kan Ibu programnya harus ada ini ya, MOU dengan kolaborasi hafalan Quran dan hadis ya. Butuh dukungan ya. Baik. Baik. Terus kondisi mendesak ya. Ini di kondisi mendesak ini apakah terjadi bencana alam? Kalau bencana alam sih Pak, alhamdulillah kita jauh dari gunung, jauh dari laut, ada juga sungai di Cikatami, alhamdulillah airnya nggak sampai ke Periuk. Iya. Baik. Aman ya, berarti tidak ada ya. Iya, baik. Terus pada saat pandemi COVID-19 menjadi penghambat pelaksanaan pembelajaran, adanya pembatasan akses, kekhawatiran terkena wabah, terutama di wilayah tanpa internet akibat pandemi dan lain-lain. Apakah ini menjadi kendala, menjadi kondisi mendesak gitu? Walaupun kemarin terjadi pandemi COVID-19, tapi pembelajaran lancar Pak. Oke, berarti tidak ya, tidak menghambat ya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Nanti Ibu juga dapat pulsa ya Bu ya? Baik, terima kasih. Saya simpan ya Bu. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya lainnya. Hambatan lainnya, kira-kira ada atau tidak Ibu? Kalau hambatan lainnya mungkin Pak, apa ya? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, iya, sampaikan. Satu. Jadi gini ya Pak, kenapa kita sebagai sekolah penggerak, waktu itu kan kaitannya kan dengan dana. Selalu kita ada kaitan dengan LSM yang alasannya bla 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 bla. Padahal kita sudah menerangkan pembelian buku kelas 1 dan kelas 4 itu tidak bisa beli di luar karena kita sudah dikondisikan. Oke. Mereka memang berjualan, saya bilang kalau mau jualan boleh saja, tapi caranya yang bagus. Dianya sendiri. Oke. Karena yang marah-marah, dianya sendiri yang ngomel-ngomel, tapi pikiran saya yang di pengaduannya itu dibalik. Ada perlakuan kasar Bu? Kalau kasar, ya pasti caranya itu Pak. Kita caranya itu. Betul. Karena ada data-data yang
LMS wartawan ya Bu ya? Kalau wartawan juga Oh, LSM-nya ya? Organisasi organisasi setempat ada Bu? kalau organisasi tempat yang saya ikutin apa maksudnya gimana Pak? Iya, yang mengganggu ke sekolah Ibu? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada, hanya itu saja. LSM saja? Hmm. Dan itu kemarin baru digulirkan sama saya dan proses berhasil dan digulirkan dan sudah bagus. Baik. Ya. Pemberitaan yang hal-hal yang berkaitan dengan itu sudah saya gulirkan kemarin. Dinas Kota membantu miskomunikasi gitu ya. Terus adanya tadi sama dinas kota saling membantu ya Pak ya? Membantu resolusi Dinas miskomunikasi. kota udah baik Pak. Dinas kota itu kepada kita, kepada saya sudah cukup baik Pak. Kepala dinas itu sudah baik. Membantu kalau ada apa-apa, membantu. Iya baik. Gitu ya. Dinas kota saling membantu meresolusi miskomunikasi. Termasuk sama dinas kota sudah memberikan solusi. Iya. Sekolah mengatasi gangguan dari LSM gitu ya. Oke. Sekolah sana. Oke, ini sudah selesai ya Bu ya? Berarti sudah ya. Sudah ya. Alhamdulillah. Karena saya nggak bersalah kan Pak. Iya betul. Saya tuliskan karena saya Ya. bersalah. Baik. Saya takut karena saya nggak salah. Betul. Jangan takut Bu. Kita dukung Ibu. Ibu pasukannya banyak Bu, tenang Bu. Ibu pasukannya banyak dan banyak yang mendukung, banyak yang membantu Ibu nanti ya. Oke, baik. Sudah selesai ya ini ya. Baik, alhamdulillah. Dan ini sekolah penggerak harus harus mengetahui adanya LSM yang meminta dana untuk kepentingan mereka. Oh iya, setiap berapa kali Bu dulu? Oke. Yang satu kalinya juga sama, selesai. Oke, sebanyak 2 kali ya Bu ya? Yang dua kali yang runyam. Oh iya. Yang 2 kali yang runyam. Dulu kan. Sekarang ganti-gantian. Ya betul. Adakah polisi yang bisa Ibu hubungi atau menjaga gitu untuk menengahi? Oke. Kalau misalkan ini ya. Tuan dari guru, polisi, ada orang tua siswa Bu yang mendukung, membantu gitu? Orang tua itu bukan mendukung kegiatan-kegiatan. Ya, baik. Adanya bantuan dari guru, polisi, orang tua ya, membantu ya. Membantu baik. Nah ini solusinya ya mungkin ya. Jadi sudah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Sudah ini lengkap Ibu atau mau diisi lagi? Baik. Terima kasih. Saya simpan ya. Bismillah. Nah, alhamdulillah selesai. Tinggal ini nanti yang akan diproses ya, dukungan internal
Yang ini nanti akan diproses anggaran dan sumber daya manusianya. Apakah ada mutasi ataukah tidak? Karena udah dikasih waktu sama Ibu 1 tahun ya. Kalau misalkan lebih dari 1 tahun, di sini masih kekurangan, nanti otomatis akan digantikan dengan guru yang terbaru. Ya, gitu. Ini sesuai dengan permintaan dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, ini nanti akan dimasukkan lagi sama saya. Ya, satu belum dikerjakan. Baik, alhamdulillah ya, ini sudah terbereskan. Ya, tinggal ini saja nanti bagian ini. Oh iya, kita sebentar saya foto dulu ini bagian ya, sudah selesai. Bentar. Proses pengerjaannya. Saya foto dulu untuk laporan. Alhamdulillah. Oke. Kita kembali ke laptop. Baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah selesai. Ya. Bu Yuli, halo, masih semangat Bu Yuli? Mana ya tadi teman Nova ada. Sekarang kemana tuh Bu Yuli? Nah, tuh. Baterainya habis. Oh, baterainya habis gitu. Baik. Kita apa namanya harus dimunculkan dulu nih. Sebentar. Lumayan juga agak lama ya pengisiannya. Baik, mungkin cukup sekian Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ada makna dan bisa hal yang positif buat kita bersama. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bila topik boleh. Ya. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata ya. Ya, sama-sama. Ya, baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon izin stop record ya. 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 Masih ada siswanya itu ya? Kelas sore? Ada kelas sorenya, Bu? Oh iya, oke, mantap. Baik, terima kasih ya. Saya mohon izin live untuk ke sekolah Darul Ulum sekarang. Ya, baik. Ya, Bu Im. Tadi terkendala, Bu Im. Baik, terima kasih. Terima kasih.